Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Tajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan pelajaran ilmu nahwu yang ke-23. Pelajaran ilmu nahwu yang ke-23 ini kita akan praktek mengetahui fa'il. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, perlu kamu ketahui bahwa susunan bahasa Arab itu atau kalam atau jumlah sudah kita bahas ini, itu hanya ada dua, satu jumlah fi'liyah, dua jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah itu terdiri dari fi'il dan fa'il, dan jumlah ismiyah adalah terdiri dari mubtada khobar. Jadi kamu harus paham benar apa itu fi'il, apa itu fa'il, apa itu mubtada, apa itu khobar. Karena ini merupakan suatu dasar susunan kalimat di dalam bahasa Arab. Jadi semua susunan kalimat di dalam bahasa Arab itu pasti terdiri dari fi'il fa'il atau mubtada khobar. Kalau kamu akan membaca kitab Gundul untuk permulaan ya, untuk latihan ini, kamu harus tahu 5 hal ini. Satu, makna kalimat. Yang kamu baca itu terlebih dulu harus kamu tahu artinya satu persatunya. Misalnya ini jamaah ar-rajulu as-samaro. Jamaah itu artinya apa, ar-rajulu itu artinya apa, as-samaro itu artinya apa. Jadi setiap kalimat yang akan kamu baca itu harus kamu tahu artinya. Nah, kalau tidak tahu artinya, lihat di kamus atau tanya orang. Nah, setelah kamu tahu artinya, maka kamu harus tahu nau'ul kalimat. Jenisnya kalimat itu apa? Misalnya jamaah itu isim atau fi'il atau huruf. Ar-rajulu isim atau huruf, as-samar isim, fi'il atau huruf. Jamaah ini misalnya fi'il, fi'il apa? Apa fi'il madhi, apa fi'il mudhari atau fi'il amar. Ar-rajulu ini misalnya isim, isim apa? Apa isim mufrad, apa isim tasniyah atau isim atau jama'. Jama' itu apa? Jama' mudzakkar salim, apa jama' mu'annas salim atau jamak taksir. As-samaro misalnya ini isim, ya seperti tadi, apakah ini isim mufrad atau isim tasniyah atau jamak. Kemudian yang perlu kamu ketahui adalah mauqi'ul kalimat. Kalimat yang kamu baca itu kamu harus ketahui kedudukannya sebagai apa. Kalau ini jamaah sebagai fi'il, fi'ilnya fi'il madhi. Kalau fi'il berarti ada fa'ilnya. Nah, jadi kalimat yang akan kamu baca, kamu harus tahu kedudukannya. Nah, sekarang ini kita baru sedikit tahu kedudukan kalimat. Antara lain yang baru kita ketahui adalah fa'il ini. Yang keempat yang harus kamu ketahui adalah halatu i'rabil kalimat. Keadaan i'rabnya kalimat itu apa? Tadi kan mauqi'ul kalimat kan fa'il. Nah, fa'il itu i'rabnya apa? Nah, di sini ada 4 jawaban. Sama i'rabnya itu berarti bisa rofa, bisa nasab, bisa jer kalau isim, kalau berupa isim. Kalau fi'il rofa, nasab, jazam. Nah, kalau huruf berarti tidak ada i'rabnya. Selanjutnya yang kelima yang perlu kamu ketahui adalah alamatu i'rabil kalimat. Tanda daripada i'rab itu apa? Kalau tadi kan mau ikul kalimat fa'il. Fa'il itu berarti rofa.
Lah tanda rofaknya itu apa? Karena rofak itu tandanya macam-macam. Ada yang domah, ada yang alif, ada yang wawu. Kalau fi'il ada yang non dan ada yang domah. Nah, ini semua kan sudah kita pelajari. Ini makna kalimat, untuk mengetahui kalimat kamus. Nau'ul kalimat sudah kita pelajari. Mauqi'ul kalimat lah, ini akan kita pelajari. Halatu i'rabil kalimat, ini juga sudah kita pelajari. Alamatul i'rabil kalimat, ini juga sudah kita pelajari. Jadi kita sebetulnya tinggal mempelajari ini, mauqi'ul kalimat, kedudukan kalimat di dalam struktur susunan kalam itu. Sekarang kita praktek untuk mengetahui fa'il. Untuk mengetahui fa'il, kamu harus tahu fi'il. Itu sudah kita bahas panjang lebar di dalam ilmu shorof. Dan yang lebih mudah, fa'il adalah kalimat yang menjawab pertanyaan apa atau siapa. Misalnya ini jamaah mengumpulkan. Pertanyaannya, siapa yang mengumpulkan? Ar-rajulu, seorang laki-laki. As-samara, ing buah-buahan. Jadi ar-rajulu ini makna kalimatnya sudah tahu. Nau'ul kalimat. Nau'ul kalimatnya apa ini? Ar-rajulu, nau'ul kalimatnya adalah isim. Isim apa? Isim mufrad. Nah, di sini kedudukannya sebagai apa? Mauqi'ul kalimat. Sebagai apa kedudukannya? Sebagai fa'il. Kenapa kok fa'il? Karena menjawab pertanyaan apa atau siapa. Mudahnya seperti itu. Nah, kalau sudah tahu ini fa'il, halatu i'rabil kalimat, bagaimana keadaan i'rabnya fa'il? I'rabnya fa'il adalah rofa. Nah, rofa itu tanda rofaknya apa? Atau alamatu i'rabil kalimat apa? Ini alamatnya apa? Alamatnya dhammah. Maka ar-rajulu ini sebagai fa'il, fa'il hukumnya rofa, tanda rofanya dhammah. Kenapa ditandai dengan dhammah? Karena berupa isim mufrad. Ya hanya sekitar-sekitar itu sebetulnya untuk bekal membaca kitab gundul ini. Nah, misalnya ini jamaah ar-rajulani as-samara. Jamaah telah mengumpulkan siapa ar-rajulani, dua orang laki-laki, as-samara, buah-buahan. Ar-rajulani ini sebagai fa'il. Kok tahu sebagai fa'il? Karena menjawab pertanyaan jamaah. Fa'il hukumnya apa? Hukumnya rofa. Mauqi'ul kalimat hukumnya rofa. Fa'il hukumnya rofa. Tanda rafanya apa? Tanda rafanya alif. Kenapa ditandai dengan alif? Karena berupa isim tasniyah. Isim tasniyah itu berarti nau'ul kalimat. Jamaah ar-rijalu, jamaah telah mengumpulkan siapa ar-rijalu, banyak orang, as-samara, buah-buahan. Inilah fa'il ar-rijalu. Kok tahu ini fa'il? Karena menjawab pertanyaan jamaah. Dan fa'il itu selalu jatuh setelahnya fi'il ya. Ingat-ingat itu. Nah, ar-rijalu ini sebagai fa'il berarti hukumnya rofa. Tanda rafanya apa? Dhammah. Mengapa ditandai dengan dhammah? Karena berupa jamak taksir. Jamak taksir itu jamak yang sudah pecah dari bentuk mufradnya rajulun, tasniyahnya rajulani, jamaknya rijalun. Itu. Selanjutnya nama. Nama ini fi'il. Fi'ilnya apa? Fi'il madhi. Binanya apa?
binanya ajwaf wawi. Ya, fi'il berarti punya fa'il. Kita artikan dulu nama, karena ini makna kalimat itu penting, harus kita tahu. Nama artinya telah tidur. Pertanyaannya, siapa yang tidur? At-tiflu, bayi. Jadi at-tiflu ini sebagai fa'il kedudukannya. Kok tahu fa'il? Karena menjawab pertanyaan siapa yang tidur. Karena fa'il, maka hukumnya adalah rofa. Tanda rofanya dhammah. Alamatu i'rabil kalimat dhammah. Kenapa ditambahi dengan dhammah? Karena berupa isim mufrad. Naul kalimatnya itu sebagai isim mufrad. Sama. Sekarang ini kamu uraikan sendiri. Nah, sekarang kita lanjutkan. Tasta'iddu at-thalibatani lil imtihani. Tasta'iddu, bersiap-siap. Siapa? At-thalibatani, dua orang santri perempuan, lil imtihani, untuk ujian. Ini failnya mana? Failnya adalah at-thalibatani. Kenapa ini? Karena ini menjawab pertanyaan tasta'iddu. Tasta'iddu, bersiap-siap. Siapa yang bersiap-siap? At-thalibatani, dua orang santri perempuan. Nah, ini fa'il. Fa'il berarti hukumnya rofa. Tanda rofanya apa? Tanda rofanya alif. Kenapa ditandai alif? Karena berupa isim tasniyah. Nah, semacam itu. Kalau diterjemahkan, dua orang santri perempuan siap-siap untuk ujian. Jadi di dalam menerjemahkan itu urutan kata-katanya tidak persis di dalam kalimat Arabnya, tetapi kita sesuaikan dengan bahasa Indonesia. Yuhafizul muwatinuna ala nadzafati madinatihim. Yuhafizu, menjaga. Siapa? Al-muwatinuna, warga negara, orang-orang yang tinggal di suatu wilayah, ala nadzafati madinatihim, untuk membersihkan kotanya. Ini fa'ilnya mana? Al-muwatinun. Kok tahu kalau ini fa'il? Karena menjawab pertanyaan siapa yang menjaga. Yuhafizu, menjaga. Siapa yang menjaga? Al-muwatinuna. Nah, kalau ini fa'il berarti hukumnya rofa. Tanda rofanya apa? Wawu. Kenapa ditandai dengan wawu? Karena berupa jamak mudzakkar salim. Ini terjemahnya warga negara menjaga kebersihan kotanya. Selanjutnya, yuhawiru al-qadhi al-muttahama. Yuhawiru, mewawancarai. Siapa? Al-qadhi, Pak Hakim, al-muttahama, pada orang yang didakwa atau terdakwa. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya al-qadhi. Kenapa ini disebut fa'il? Karena menjawab siapa. Yukhabiru, mewawancarai. Pertanyaannya, siapa yang mewawancarai? Al-qadhi, Pak Qadhi. Kalau ini fa'il berarti ini rofa. Iya, ini memang rofa. Nah, tanda rofanya apa? Tanda rofanya dhammah. Mengapa kok ditandai dhammah? Karena berupa isim mufrad. Mana dhammahnya? Kok nggak kelihatan? Dhammahnya karena orang Arab itu kalau membaca ya di akhir kalimat itu berat, maka dimatikan. Jadi istilahnya, alamatnya itu adalah dhammah al-muqaddarah, dhammah yang dianggap ada, gitu saja. Dhammah yang dikira-kirakan ada di atas ya, yang kemudian dimatikan itu karena berat.
yusawimu, menawar. Siapa? Asyariani, dua orang pembeli, al-bai'a, ing penjual. Fa'ilnya mana ini? Yusariani. Ini fa'il. Kenapa fa'il? Karena menjawab pertanyaan yusawimu, menawar, ngenyang. Sopo sing nyang? Sopo asyariani. Ini berarti fa'il. Fa'il berarti hukumnya rofa. Tanda rofanya apa? Tanda rofanya alif. Kenapa? Karena isim tasniah. Ya, begitu seharusnya ketika kita membaca setiap kalimat, kita harus bisa menguraikan kalimat tersebut. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, semuanya itu adalah contoh-contoh fa'il mu'rab. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang, kita akan latihan praktek mengetahui fa'il mabni. Sampai di sini dulu, sampai ketemu lagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.